Halo teman-teman, channel ini akan membahas alur cerita manga. Dan pada video kali ini saya akan membahas alur cerita manga Nine Peaks. Oke, check it out. Yeah. Di Burger California, Gaku tengah berbincang dengan Hajime. Gaku bertanya tentang Kameto Yuzuki. Sepertinya nama itu sangat familiar di ingatan Gaku. Tiba-tiba suara mobil yang keras mengagetkan perbincangan mereka. Yaps, ternyata itu adalah Ai. Dan yang mengagetkan di sini, ternyata suami Ai adalah Kameto Yuzuki. Dan di masa depan, anak dari Kameto Yuzuki akan menjadi orang terkuat di Kumine. Dia adalah Ken. Di saat yang sama, ternyata Harumi dan Rin juga datang di sana. Ini adalah reuni kecil-kecilan antara teman lama. Pandangan Harumi langsung tertuju pada Suzuki, orang yang dia temui saat perang kemarin antara sekolah Aoba versus Kagetsu. Yuzuki berkata kepada Harumi bahwa dia tidak sabar menunggu bulan depan. Saat luka Harumi sudah sembuh dan mereka akan bertarung. Suasana canggung itu membuat Yuzuki pergi dan menunggu di dalam mobil. Tiba-tiba datang satu orang lagi yang merepotkan. Yaps, dia adalah Ai. Ai mengajak Gaku untuk pergi belanja di pasar. Namun Gaku menolaknya dan menyarankan Harumi sebagai penggantinya. Namun Ai menolak. Ia tidak mau pergi dengan Harumi dan lebih memilih pergi dengan Gaku. Di hari berikutnya, akhirnya Gaku menemani Ai untuk berbelanja. Gaku masih melamun. Apa yang dilakukannya sekarang? Dia tahu bahwa di masa depan Ai adalah ibunya. Seharusnya orang yang menemani Ai adalah Harumi. Ya, ayahnya sendiri. Gaku pun dikagetkan Ai yang sudah datang. Gaku dan Ai pun berjalan-jalan menyusuri kota. Di perjalanan, Gaku memberikan Ai pai lemon. Ai sempat heran, bagaimana Gaku tahu jika Ai suka dengan pai lemon. Gaku pun teringat jika di masa depan ayahnya selalu membeli pai lemon kesukaan ibunya saat hari kematiannya. Di tempat lain, Suzuki dan Noburu akan menghadiri pertemuan para anak-anak geng motor. Kehadiran Suzuki mengejutkan mereka. Yang berambut gimbal itu bernama Reo Karasuramasu, pemimpin dari grup Kanazuka. Sedangkan orang yang mempunyai rambut mirip grup band The Ramones itu bernama Onikizen, pemimpin dari grup Mutsuki. Dan satu lagi bernama Basou Heishi, pemimpin grup dari Uzuki. Dan yang terakhir adalah Hibino Takeshi, orang yang dikalahkan Harumi di perang antara Aoba dan Kagetsu. Dia adalah pemimpin dari grup Kisaragi. Yuzuki berteriak bahwa 1 bulan dari sekarang mereka akan mengalahkan sekolah Aoba. Sementara itu Ai dan Gaku tengah santai di taman. Mereka tengah membicarakan impian mereka masing-masing. Saat Gaku menanyakan apa impian dari Ai, dia dengan lantang menjawab jika impiannya adalah dia ingin menaklukkan Kumine. Di hari berikutnya, anak buah dari Kanamori sedang mengintai pergerakan dari sekolah Kagetsu. Namun, dia ketahuan dan pulang dengan babak belur. Ternyata anak-anak Kagetsu menempelkan surat tantangan di punggung anak buah Kanamori. Pesan itu berisi jika di hari Jumat 11 November Kagetsu akan menyerang Aoba. Flashback pada 18 November 1999.
para geng motor anak buah Yuzuki tengah berkumpul di festival Ebisu. Pemerintah kota jelas tidak suka dengan itu, lalu menurunkan banyak polisi untuk berjaga-jaga. Semuanya tampak damai untuk beberapa menit. Namun, tiba-tiba kerusuhan itu pun tidak dapat dihindarkan. Saat itu Kanamori tengah berkencan dengan pacarnya. Akhirnya, total 80 anggota dari anak buah Yuzuki itu pun ditangkap polisi, termasuk Yuzuki sendiri, karena dia adalah ketua dan ada dalam kejadian saat itu. Kanamori pun memikirkan taktik untuk melawan Kaugetsu. Di kelas 2 dan senior jelas berjumlah 200 orang. Di grup Minazuki ada 200 orang. Grup Karasumaru ada 300 orang. Di grup Onikizen hanya ada 40 orang. Dan grup Baso Heishi ada 250 orang. Dan yang terakhir di grup Kisaragi ada 100 orang. Dan ada sekitar 30 orang di bawah pimpinan Komeito. Dan ada pula geng-geng jalanan yang bergabung dengan mereka. Jika di total ada 1220 orang di pihak Kaugetsu. Sedangkan di pihak Aoba ada dari sekolah Hagyo berjumlah 600 orang. Dan Aoba sendiri ada 700 orang. Salah satu teknik Kanamori untuk mengalahkan Kaugetsu, dia akan menyerang para pemimpinnya terlebih dahulu. 9 November, sehari sebelum pertarungan antara Kaugetsu dan Aoba, Yuzuki tengah menatap indahnya malam di kota Kumine. Dia didatangi Ai yang sedang hamil. Ai telah memasak masakan kesukaan Yuzuki. Ai sangat mengkhawatirkan Yuzuki. Dia juga menyemangati Yuzuki yang akan bertarung melawan Aoba. Saat mereka berbincang, tiba-tiba datang anak buah dari Kaugetsu yang sangat kelelahan, seperti dikejar-kejar anjing. Dia pun berkata jika Noburu tengah diculik oleh Aoba. Yuzuki pun bergegas untuk menyelamatkan adiknya itu. Dia mengambil motornya dan berlari sangat kencang untuk menghancurkan Kanamori. Di tempat lain, Kanamori sedang menahan Noburu. Kanamori mengetahui kelemahan Yuzuki yang tidak dapat mengontrol emosinya. Anak buah Kanamori memberitahu jika Yuzuki akan langsung menuju ke tempat itu sendiri. Ternyata Kanamori sudah memerintahkan beberapa orang untuk berada di sebuah titik-titik di jalan Kumine. 3 jam sebelum kejadian itu, Noburu bersama temannya tengah berjalan-jalan. Mereka diserang kelompok dari Hagyo dan menculik Noburu dan menjadikannya sebagai umpan. Anak buah Kanamori mengabarkan jika Yuzuki sudah berada di distrik Senokumine. Kanamori mempunyai rencana untuk mengalahkan Yuzuki terlebih dahulu di saat anak buahnya belum siap. Kanamori mengetahui jika Yuzuki hanya akan datang seorang diri tanpa bala bantuan, karena pernah suatu waktu saat adiknya Noburu disandra oleh beberapa geng motor, dia hanya datang sendiri dan mengalahkan semua orang itu. Kanamori berkata, Yuzuki sangatlah kuat, tetapi ketika melihat saudaranya menderita, dia akan menjadi orang yang jahat. Rencana Kanamori adalah dengan mengalahkan Yuzuki hanya seorang diri. Mungkin Aoba kalah dalam jumlah, tapi yang harus dilakukan adalah mengalahkan pemimpin mereka. Anak buah Kanamori mengabarkan jika Yuzuki sudah ada di jalan utama, dan rencana pertama Kanamori adalah mulai menyerang Yuzuki dengan 30 orang dari Hagyo. Namun 30 orang Hagyo itu dapat dilibas oleh Yuzuki. Di setiap jalan, Kanamori tengah memerintahkan anak-anak Aoba untuk mencegat Yuzuki. Di jembatan Megane ada Harumi dan anak-anak kelas 1. Sedangkan Wagatsuma menunggu di Museum Road untuk menghabisi Yuzuki. Di tempat lain,
Gaku dan anak-anak kelas 1 tengah berjalan-jalan menyusul Harumi. Sementara itu, akhirnya para geng motor anak buah Yuzuki tengah bersiap untuk membantu Yuzuki. Sementara itu, di jalan anak-anak Hagyo tengah menunggu Yuzuki untuk menyerangnya. Yuzuki pun berhenti dengan aura yang sangat menakutkan. Yuzuki berkata, "Pindah atau mati." Dan akhirnya 30 anak Hagyo pun dapat dihajar oleh Yuzuki. Dan setelah Yuzuki mengalahkan mereka, selanjutnya lawannya adalah Harumi dan kawan-kawan. Dan yaps, chapter pun berakhir. Sampai jumpa di chapter selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di channel. Haha, terima kasih.